P1. Gavin merasakan kebahagiaan menyapu dirinya seperti tornado. Dia tidak bisa menghentikannya bahkan jika dia mau. Lagi pula, dia benar-benar tidak mau. Biarkan angin kebahagiaan menghancurkanku, teriaknya dalam hati. Malam itu, dia mengubah statusnya di media sosial dan tetap sama selama bertahun-tahun yang akan datang. Itu mendominasi dunia dengan superhero sister. Setelah euforia Gavin bangkit kembali ke kamarnya sendiri, Keenan ditinggalkan sendirian. Dia melihat kedua tangannya sendiri saat mereka menutup bersama seolah-olah menyegel takdirnya sendiri. Ya, akhirnya, nasibnya tergenggam erat di tangannya sendiri. Dia tidak akan membiarkan Tuhan mendikte hidupnya lagi. Dan dengan demikian, perjalanan hidupnya yang mulia secara resmi dimulai. Keenan akan membuat orang-orang yang pernah menggertaknya, menghinanya, dan memanfaatkannya memakan kata-kata mereka. Keenan bertekad untuk menghadiri pesta ulang tahun Pharrell yang diadakan lusa dalam kondisi terbaiknya. Dia akan menunjukkan kepada Pharrell bahwa mamanya adalah wanita yang luar biasa. Dunia sebaiknya berhati-hati karena Keenan Aditama telah kembali. Pesta ulang tahun tuan muda keluarga Dirgantara menjadi pembicaraan di kota. Setiap orang yang menerima undangan mengaraknya karena itu berarti mereka memiliki kepentingan sosial tertentu. Elena telah mempersiapkan diri lama dan keras untuk pesta ini. Ini adalah penampilan publik pertamanya setelah hubungannya dengan Vano dikonfirmasi. Dia harus memastikan dia adalah bintang pertunjukan. Elena perlu semua orang tahu, sejak saat itu, dia akan menjadi nyonya rumah baru keluarga Dirgantara. Dia ingin mengirim pesan, Vano adalah miliknya. Pikiran tentang bagaimana orang akan memujanya dan melemparkan tatapan iri membuatnya tertawa terbahak-bahak. Nyonya tua Mahendra kebetulan membuka pintu kamarnya saat itu. Dia terkekeh ketika melihat putrinya tertawa sendiri memegang gaun yang dibuat khusus di depannya. Elena, apa yang lucu? Tidak ada, aku hanya sangat senang, Elena menjawab dengan gembira. Seperti kata pepatah, ibu tahu yang terbaik. Apa kamu sedang memikirkan pesta besok? Nyonya tua Mahendra bertanya dengan sadar. Ma, apakah menurutmu aku akan menjadi yang tercantik di sana besok? Elena bertanya dengan penuh harap saat dia memutar-mutar gaun itu. Nyonya tua Mahendra menjawab dengan bangga, tentu saja. Putriku adalah yang tercantik, dimanapun kamu tetap yang paling cantik. Ditambah lagi, kamu akan menikahi Vano, tidak ada yang bisa mengalahkanmu. Kalau saja Keenan ada di sana, Elena melepaskan pikiran batinnya. Nyonya tua Mahendra mengerutkan kening dan berkata, mengapa kamu menginginkannya di sana? Bagaimanapun, dia adalah mamanya Pharrell, dia memiliki semua hak untuk berada di sana. Aku akan menelepon Vano nanti agar dia mengundangnya. Mengapa kamu ingin mengundang orang yang merusak pemandangan? Nyonya tua Mahendra sangat tidak setuju. Elena ingin menyimpan kejutan untuk besok. Tentu saja, tidak seperti Elena, Vano tidak mengundang Keenan untuk melihatnya dipermalukan. Ketika Vano memerintahkan Kenzo untuk mengirim undangan, dia juga memintanya untuk membawakan pakaian dan perhiasannya untuk berbelanja. Namun, hasilnya seperti yang dia harapkan. Keenan menolak tawaran baiknya. Kenzo melaporkan, Nona Keenan berkata dia akan berada di sana dan berterima kasih kepada CEO Vano atas tawaran gaun dan perhiasan, tetapi dia akan mempersiapkannya sendiri. Vano menemukan wanita itu sedikit bodoh. Dari mana dia akan mendapatkan uang untuk mempersiapkannya sendiri? Namun, mengetahui kekeras kepalaannya, dia tidak memaksanya. Mungkin Vano tidak keberatan dengan penampilan seperti apa yang akan Keenan buat di pesta dan karena itu tidak mengganggunya, Vano memutuskan untuk membiarkannya. Vano bukan orang yang menilai buku dari sampulnya. Tidak masalah baginya jenis pakaian dan aksesori apa yang digunakan Keenan. Tentu saja,
dia percaya Kinan akan memperlakukan kesempatan itu dengan serius. Bagaimanapun juga Farel, pesta perayaan ulang tahun putranya. Setelah Vano secara resmi mengundang Kinan, berita itu menyebar seperti api. Akhirnya sampai ke telinga Pak Tua dan Nyonya Dirgantara. Nyonya Tua Dirgantara sangat parah dengan celaannya. Vano menjelaskan dengan sabar, Kinan tidak melakukan kesalahan apapun selama pernikahan kita dan bagaimanapun juga dia adalah mamanya Farel. Aku tahu, tapi apa yang akan Elena pikirkan jika dia melihatnya di pesta? Ini adalah ide Elena. Dia memanggilku atas inisiatifnya sendiri untuk memintaku mengundang Kinan. Nyonya Tua Dirgantara terkejut. Tapi pikirannya dengan cepat muncul. Kemurahan hati dan altruisme Elena pasti telah memaksanya untuk mengundang Kinan. Gadis itu memiliki hati emas, pungkas Nyonya Tua Dirgantara dengan gembira di dalam hatinya. Namun, dia masih takut Kinan yang tidak bisa ditampilkan akan mempermalukan nama keluarga Dirgantara. Tapi kemudian, dia bukan lagi bagian dari keluarga Dirgantara, dia hanya akan mempermalukan dirinya sendiri. Hampir semua orang yang mendengar berita itu berpikiran sama. Pengalaman Kinan di pesta akan dirusak oleh aib. Banyak dari mereka adalah keluarga dan teman Elena, mereka pusing untuk pertunjukan besok. Penghinaan utama Kinan akan menjadi hiburan yang bagus. Tak perlu dikatakan, yang paling bersemangat adalah Elena. Bayangan di benaknya di mana dia, berdiri di atas alasnya, memandang rendah Kinan akan menjadi kenyataan. Dia akan membiarkan Kinan memahami arti rasa malu. Setiap kali dia memikirkannya, Elena tidak bisa menahan tawa. Dia berterima kasih kepada Tuhan karena membawa Kinan ke dalam hidupnya. Betapa biasa dan tidak menyenangkan hidupnya tanpa badut, Kinan, untuk diinjak dan diolok-olok. Setiap ratu di istananya membutuhkan badutnya dan dia berterima kasih kepada bintang keberuntungannya karena dia telah menemukannya. Dengan harapan penuh Elena, ulang tahun Farel akhirnya tiba. Itu diadakan di hotel terbesar kota T. Seluruh hotel dipesan untuk acara tersebut. Pesta dimulai pada siang hari dan berlangsung hingga tengah malam. Dekorasi ballroom berhasil mencapai keseimbangan kemewahan dan kepolosan. Ini karena daftar tamu termasuk orang dewasa dan anak-anak. Dengan kehadiran anak-anak, pesta menjadi lebih meriah dan santai. Mengenakan pakaian terbaiknya, Elena bersosialisasi dengan para tamu seperti dia adalah nyonya rumah. Semua orang yang hadir mengetahui pertunangannya dengan Vano sehingga mereka berjuang untuk menjilatnya. Elena berkembang di bawah semua perhatian, bahkan langkah kakinya membawa angin. Dia mengambil peran nyonya rumah secara alami seolah-olah dia sudah menikahi Vano. Memindai ballroom, dia memang orang yang bersinar paling terang. Senyum Elena seperti berlian, menyilaukan mata. Tapi Elena merasa belum cukup, dia menunggu Kinan tiba. Kontras akan semakin meningkatkan superioritasnya. Saat dia bersiap untuk meminta seseorang untuk mencari kedatangan Kinan, Vania, dengan gaun bertubuh tinggi dan ramping, berjalan mendekat. "Nona Elena, selamat," Vania menawarkan dengan ramah saat dia mengangkat gelasnya ke Elena. "Saya telah mendengar tentang pernikahan Anda yang akan datang dengan Tuan Vano. Merupakan kehormatan terbesar bagi Farel untuk memiliki wanita sekaliber Anda sebagai mama tirinya." Elena mengenali Vania, dia tahu Vania adalah saudara perempuan Kinan. Tapi dia juga tahu, Vania dan Kinan seperti air dan minyak. "Musuh dari musuhku adalah temanku." Dia membalas Vania dengan senyum yang bermaksud baik. "Oh, ini nyonya rumah baru keluarga Bramasta. Saya juga ingin mengucapkan selamat kepada Anda, Nona Vania. Anda telah menemukan pasangan yang sempurna dalam diri Tuan Rafael Bramasta. Kalian berdua adalah pasangan yang serasi." Vania tertawa riang, menambahkan, "Kami sangat pucat dibandingkan dengan Nyonya Elena dan Tuan Vano."
Sejujurnya, Nyonya Alena, di mata saya, Anda dan Tuan Vano dilahirkan untuk satu sama lain. Saya tahu tidak pantas bagi saya untuk mengatakan ini, tapi kamu yang paling cocok untuk Tuan Vano. Upaya Vania untuk mendapatkan sisi baik Elena tidak luput dari perhatian. Elena memberinya senyum ramah. Anda menyanjung saya, Nyonya Vania. Saya khawatir saya tidak akan menjadi mama yang baik bagi Farel seperti saudara perempuan Anda. Sekian dulu ya video kali ini, kita lanjutkan lagi videonya di lain waktu. Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua. Untuk teman-teman yang baru nonton jangan lupa subscribe ya hehehe. Dan kalau teman-teman ada yang ingin gabung langganan bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu Mimin. Terima kasih banyak sudah menonton, sampai jumpa lagi, bye bye bye.